Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Santi Yustini selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, saya Puspita Kencana dengan NIM 027, izin mempresentasikan tugas paper yang berjudul Pengaruh Kebocoran Data Terhadap Citra Tokopedia. Ya, pertama adalah latar belakang. Teknologi informasi merupakan salah satu bentuk perkembangan zaman yang memiliki dampak pada kesejahteraan rakyat, terutama dalam bidang ekonomi. Internet saat ini tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi dan informasi, tetapi dalam berbagai situasi dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi seseorang dalam perekonomian. Pertumbuhan belanja online membuktikan bahwa teknologi memberikan dampak positif, terutama dalam bidang ekonomi dan bisnis. E-commerce dapat diartikan sebagai aktivitas komersial online yang berfokus pada pertukaran komoditas dengan sarana elektronik, khususnya internet. E-commerce begitu diminati masyarakat karena penjual tidak harus bertemu secara langsung dengan konsumer atau pembeli. Transaksi bisa tercapai melalui surat menyurat elektronik, telekopi, dan lain-lain. Pembayaran juga dilakukan menggunakan perantara internet, yang mana sistem ini dianggap lebih mudah dan lebih efisien. Contohnya seperti pada Tokopedia. Tokopedia memberikan konsep e-commerce baru yang inovatif, dengan mengumpulkan berbagai toko di Indonesia secara online. Semua kegiatan jual beli dan transaksi melalui perantara Tokopedia dijamin keamanannya. Dengan ini, Tokopedia diharapkan dapat mewujudkan sebuah mall online yang menciptakan dan mengorganisasikan sejumlah transaksi secara online. Namun, kejadian tidak menyenangkan pernah terjadi pada sistem keamanan e-commerce tersebut. Salah satunya adalah kasus kebocoran data yang terjadi pada pengguna Tokopedia pada awal Mei 2020. Kebocoran data ini menghasilkan dampak yang besar bagi konsumen karena data yang bocor berpotensi memancing kejahatan siber seperti skimming atau phishing. Selanjutnya ada pembahasan. Pada kasus Tokopedia, kronologi kejadian bermula saat Peretas Weisodang pertama kali mempublikasikan hasil peretas di Right Forum. Peretasan tersebut terjadi pada 20 Maret 2020. Kemudian, dunia sosial media, yakni Twitter, dihebohkan oleh postingan dengan akun @UnderTheBridge sore harinya pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Akun tersebut mencuitkan soal peretasan dan mengaku sebagai layanan pengawasan dan pencegahan kebocoran data asal Israel. Cuitan itu disampaikan sambil mencolek akun resmi Tokopedia. Dalam tangkapan layar yang dibagikan di media sosial, disebutkan bahwa peretas masih harus memecahkan algoritma untuk membuka hash dari password para pengguna. Pada tangkapan lain berikutnya, akun pembocor informasi ini menyertakan sebagian akun pengguna yang bisa dibuka lewat situs tersebut. Namun, VP of Corporate Communication Tokopedia menyatakan bahwa ia telah menyampaikan informasi terkait insiden pencurian data ini secara transparan dan berkala kepada seluruh pengguna. Kemudian, pihak mereka juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah dan berbagai pihak berwenang terkait insiden pencurian data ini. Selanjutnya, perlindungan pada informasi sangat dibutuhkan untuk memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap e-commerce. Whitman dan Mathord menyebutkan beberapa aspek yang terkait dengan keamanan informasi sebagai berikut. Pertama, ada privacy. Informasi yang dikumpulkan, digunakan, dan disimpan oleh organisasi hanya dipergunakan untuk tujuan tertentu, khusus bagi pemilik data saat informasi ini dikumpulkan. Privasi menjamin keamanan data bagi pemilik informasi dari orang lain. Yang kedua ada identification. Sistem informasi memiliki karakteristik identifikasi jika bisa mengenali penggunanya. Identifikasi adalah langkah pertama dalam memperoleh hak akses informasi yang diamankan. Identifikasi umumnya dilakukan dengan penggunaan username dan user ID. Selanjutnya, yang ketiga ada authentication.
Autentikasi terjadi pada saat sistem dapat membuktikan bahwa pengguna memang benar-benar orang yang memiliki identitas yang diklaim. Yang keempat ada authorization. Setelah identitas pengguna diautentikasi, sebuah proses yang disebut otorisasi memberikan jaminan bahwa pengguna telah mendapatkan otorisasi secara spesifik dan jelas untuk mengakses, mengubah, atau menghapus isi dari informasi. Yang kelima ada accountability. Karakteristik ini terpenuhi jika sebuah sistem dapat menyajikan data semua aktivitas terhadap informasi yang telah dilakukan dan siapa yang melakukan aktivitas itu. CEO Tokopedia menuliskan surat terbuka kepada seluruh penggunanya. Nah, lewat surat ini, William, yakni CEO Tokopedia, menjelaskan upaya yang dilakukan Tokopedia dalam menanggapi kebocoran data. Pertama, Tokopedia langsung melakukan proses investigasi untuk memastikan akun dan transaksi tetap terjaga. Yang kedua, Tokopedia bekerja sama dengan pemerintah, Kemkominfo, dan BSSN dalam melakukan investigasi, serta memastikan keamanan dan perlindungan data pribadi pengguna Tokopedia. Yang ketiga, Tokopedia menunjuk institusi independen kelas dunia yang bergerak di bidang keamanan siber dalam membantu perlindungan dan data pengguna Tokopedia. Selain itu, ia juga mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan pada pengguna Tokopedia. Tak hanya itu, pihak Tokopedia juga mengajak pengguna untuk mengganti password secara berkala sebagai upaya preventif mengamankan data pengguna. Upaya kuratif yang dilakukan Tokopedia dalam memulihkan citranya pada peristiwa kebocoran data tersebut sesuai dengan teori pemulihan citra yang dikemukakan oleh William Benoit. Asumsi pada teori ini yaitu, dengan adanya citra yang buruk, seorang komunikator akan berupaya untuk mengembalikan citranya ke tingkat yang diharapkan. Hal yang diutamakan pada teori strategi pemulihan citra ini adalah dengan memberikan respon yang cepat dan tepat terhadap hal yang mungkin terjadi pada masa krisis. Strategi Tokopedia dalam memulihkan citra termasuk dalam strategi corrective action, yakni memperbaiki masalah yang ada, serta berusaha melakukan berbagai macam upaya untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa. Melalui strategi ini, diharapkan dapat memulihkan citra Tokopedia dan kembali menarik simpati serta kepercayaan pengguna Tokopedia. Selanjutnya ada kesimpulan. Keamanan data merupakan hal yang cukup rentan, khususnya di era digital yang semakin berkembang seperti ini. Jaminan keamanan pada transaksi digital menjadi diragukan karena adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan keterampilannya, sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah pengambilan data secara ilegal atau pengubahan data yang sering disebut dengan istilah hack. Berdasarkan kasus Tokopedia, keamanan data menjadi dipertanyakan karena adanya kebocoran data, sehingga pengguna merasa was-was dan dirugikan. Namun, langkah yang diambil Tokopedia dalam menangani berita miring yang menimpanya dinilai cukup efektif. Strategi public relations yang dilakukan Tokopedia dalam memulihkan citranya sudah dilakukan dengan baik dalam perspektif teori pemulihan citra. Hal ini dilakukan dengan memberikan pernyataan resmi oleh Tokopedia, serta menjelaskan upaya-upaya nyata yang dilakukan Tokopedia dalam menanggulangi kebocoran data dan informasi pengguna, sehingga citranya tetap terjaga. Upaya peningkatan keamanan dan investigasi memulihkan citra Tokopedia karena kepercayaan pelanggan adalah prioritas Tokopedia. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.